Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di dalam program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini, pesan yang indah bagi kita dari firman Tuhan akan menjadi khotbah dalam ibadah kita hari Minggu tanggal 3 Januari di tahun 2021. Firman Tuhan yang tertulis pada surat Efesus di pasal pertama, pasal 1, di ayat 3 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat 14, demikian dituliskan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika pada minggu terakhir di tahun 2020 khotbah firman Tuhan mengajak kita memuji, memuliakan kebesaran Allah dengan mazmur pujian, mazmur haleluya di pasal 148. Pujilah Tuhan dan bernyanyi kepada Tuhan karena kebesaran-Nya, dan seluruh alam semesta bergerak dalam satu pujian menyatakan kemuliaan Tuhan, bersaksi atas kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan di awal tahun ini, di minggu pertama tahun 2021 ini, kita juga diajak dengan satu konsep pidato atau ajakan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Barangkali Sobat Kristiani, bila kita renungkan sejenak, di akhir tahun kita diajak untuk memuji, kita diajak untuk menyaksikan melalui perkataan, melalui pujian yang kita sampaikan, kita nyanyikan kepada Tuhan. Dan di awal tahun ini, mulut kita juga diajak untuk memuji Tuhan. Maka Sobat Kristiani, barangkali kita renungkan sejenak, sudah terlalu banyak keluhan-keluhan, kekecewaan yang keluar dari mulut kita, yang diucapkan
Barangkali sepanjang tahun 2020, karena begitu banyak pencobaan, karena begitu banyak penderitaan, sehingga pujian tidak seimbang lagi dengan perkataan-perkataan kekecewaan. Maka di akhir tahun kita diajak kembali untuk bersaksi, mulut kita memuji Tuhan, dan di awal tahun juga kita diajak dibaharui setelah kelahiran Kristus untuk bersaksi. Mulut kita berbicara, menyaksikan pujian atas kebesaran nama Tuhan. Di dalam Mazmur 148, seluruh alam semesta memuji Tuhan karena kebesarannya. Disebut sebagai penyataan umum, bagian dari penyataan umum, dalam artian alam semesta, seluruh ciptaan mengenal Tuhan. Mazmur 48 dapat kita katakan sebagai penyataan umum. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada seluruh umat manusia. Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan kebesarannya melalui seluruh ciptaan. Dan semua orang dapat dan bisa mengenal kebesaran Tuhan bila ia melihat ciptaan Tuhan yang besar. Kita masuk pada awal tahun ini dengan penyataan khusus bahwa puji-pujian kita adalah karena sesuatu yang dinyatakan Tuhan Allah dalam kasih-Nya yang besar, yaitu Kristus Yesus. Mengapa ini disebut penyataan khusus? Disebut penyataan khusus karena semuanya ini tidak dapat dilihat dan diterima oleh semua orang, sekalipun dipersiapkan untuk semua orang. Sebab hanya orang yang percaya yang kemudian dapat menerima dan melihat penyataan khusus ini, bahwa di dalam Kristus mereka yang percaya telah disempurnakan. Mereka yang percaya telah memiliki hidup yang baru. Dan itu adalah awal untuk kesempurnaan keselamatan itu pada akhirnya. Dalam teks ini juga kita melihat penulis surat Efesus ini menyadari kebesaran Tuhan yang nyata dalam kehadiran Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai yang awal memateraikan keselamatan itu bagi kita dan memastikan keselamatan itu bagi kita. Sobat Kristiani, lalu apa pesan yang indah dari teks kita ini? Pesan yang indah untuk ikut bersama-sama dengan para pembaca surat Efesus ini, menyadari kembali kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah nyata di dalam Kristus Yesus, yang mengarahkan kita untuk bersaksi dan memuji di tengah-tengah banyak penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan hidup. Kita harus terus menyaksikan kasih karunia yang begitu besar yang telah nyata di dalam Kristus Yesus. Mengawali tahun ini dengan khotbah minggu ini membuat kita semakin optimis, semakin kuat, semakin dikuatkan menghadapi perjalanan tahun ini, untuk melihat bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Apalagi setelah nyata bagi kita Kristus Yesus yang telah menjadi keselamatan bagi kita dalam iman percaya kita. Bukankah mulutku dan tubuhku lagi dan lagi lebih memuji Tuhan?